Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah analisis cemaran makanan dan minuman Prodi Anafarma jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang analisis cemaran metanol dan etanol dalam makanan dan minuman. Seperti yang kita ketahui, istilah metanol dan etanol sudah tidak asing lagi di telinga kita. Metanol dan etanol merupakan kelompok alkohol primer yang mempunyai wujud hampir sama. Umumnya berbentuk cairan bening, tak berwarna, serta berbau menyengat khas alkohol. Akan tetapi, bila ditinjau dari sifat fisik dan kimianya, terdapat beberapa perbedaan yang biasanya digunakan sebagai dasar untuk identifikasi dan pemisahan metanol dan etanol. Di antaranya, titik leleh, titik didih, tekanan uap, dan viskositas. Metanol dan etanol merupakan kelompok alkohol yang keberadaannya seringkali bersama-sama walaupun kadar metanol sangat kecil. Berdasarkan perbedaan fisika dan kimia dari metanol dan etanol, pada uji nyala, metanol menunjukkan nyala yang hampir tidak berwarna atau kebiruan. Hal ini disebabkan karena metanol mengandung lebih sedikit atom karbon dibandingkan dengan etanol. Serta pada uji bakar, metanol lebih cepat terbakar daripada etanol. Hal ini disebabkan karena tekanan uap metanol yang lebih besar daripada etanol. Perbedaan lain antara metanol dan etanol adalah dari segi toksisitasnya. Metanol sangat lebih toksik dibandingkan dengan etanol. Metanol di dalam tubuh akan dimetabolisir oleh enzim alkohol dihidrogenase di dalam hati menjadi asam format dan formaldehid yang bersifat toksik terhadap sebagian besar organ, terutama sel-sel mata, atau dapat menyebabkan kebutaan. Selain itu, juga menyebabkan kerusakan lambung, hati, ginjal, serta bersifat karsinogenik. Dalam dosis yang lebih tinggi, metanol dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf yang mengakibatkan penurunan detak jantung dan hilangnya kesadaran hingga kematian. Etanol juga mempunyai dampak buruk terhadap kesehatan walaupun tak sekuat metanol, seperti memperlambat fungsi sistem syaraf pusat atau mabuk, kerusakan lambung, dan lain sebagainya. Secara alami, di dalam minuman beralkohol jarang ditemukan kandungan metanol lebih dari 0,01%. Hal ini disebabkan karena toksisitas metanol yang sangat berbahaya, kecuali memang metanol tersebut sengaja ditambahkan untuk tujuan tertentu, seperti kasus yang terjadi pada miras oplosan, yang menggunakan metanol sebagai campuran, karena memang harga metanol jauh lebih murah daripada etanol. Selama ini, saya belum menemukan peraturan tentang standar makanan beralkohol, seperti tape singkong atau ketan, brem, dan lain-lain. Akan tetapi, bila makanan tersebut diambil sarinya untuk dibuat sebagai minuman beralkohol seperti anggur beras ketan, anggur buah, tuak, dan lain-lain, maka minuman tersebut akan masuk dalam kategori minuman beralkohol seperti tertuang pada Perka BPOM nomor 14 tahun 2016 tentang minuman beralkohol. Mengingat dampak buruk alkohol terhadap kesehatan, baik itu metanol maupun etanol, maka pemerintah melalui Perka BPOM nomor 14 tahun 2016 mengatur kadar metanol dan etanol dalam minuman beralkohol. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa kandungan metanol dalam minuman beralkohol tidak boleh melebihi 0,01%.
Juga ditetapkan kandungan etanol dalam minuman beralkohol yang dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu golongan A dengan kadar etanol sampai dengan 5%, golongan B dengan kadar etanol 5-20%, dan golongan C dengan kadar etanol 25-55%. Dan juga diwajibkan melakukan labelisasi sesuai dengan peraturan tersebut. Oleh karena itu, untuk menjamin keamanan konsumen harus dilakukan serangkaian pengawasan mutu yang mana di dalamnya termasuk juga uji-uji laboratorium. Pada uji laboratorium, tahap awal yang dilakukan adalah memisahkan alkohol yang terdapat dalam sampel minuman dengan menggunakan proses destilasi. Untuk sampel padat, dilakukan ekstraksi terlebih dahulu dengan menambahkan sejumlah tertentu aquades yang dilanjutkan dengan homogenisasi dan filtrasi. Filtrat yang diperoleh kemudian didestilasi. Untuk sampel cair, bisa langsung dilakukan destilasi. Pada proses destilasi, bila ditinjau dari titik didih metanol dan etanol, maka kondisi operasional destilasi yang biasa digunakan adalah 66-67 derajat Celcius untuk destilasi metanol dan 80 hingga 81 derajat Celcius untuk destilasi etanol. Pada proses destilasi ini, tidak menutup kemungkinan adanya fraksi alkohol lain yang ikut dalam destilat, seperti isopropil alkohol yang memiliki titik didih 82,6 derajat Celcius dan tersier butil alkohol yang memiliki titik didih 83 derajat Celcius. Destilat yang diperoleh kemungkinan juga bisa mengandung alkohol lain selain etanol dan metanol yang merupakan alkohol primer. Maka, tahap awal yang dilakukan adalah melakukan uji kualitatif seperti tes Jones, tes Lucas, dan tes iodoform untuk pendeteksian ada tidaknya kandungan alkohol sekunder dan tersier yang mempunyai titik didih mendekati titik didih etanol. Pada tes Jones, alkohol akan direaksikan dengan kromat dalam suasana asam, di mana alkohol primer dan sekunder memberikan hasil positif dengan terbentuknya warna hijau, di mana warna hijau yang terbentuk berasal dari ion krom 3 yang dihasilkan dari reduksi ion krom 6. Jadi, bila hasil tes Jones ini positif, maka ada kemungkinan destilat tersebut mengandung metanol dan etanol yang merupakan alkohol primer dan isopropil alkohol yang merupakan alkohol sekunder. Sedangkan jika hasil negatif menunjukkan bahwa destilat tersebut tidak mengandung alkohol primer dan sekunder, akan tetapi mengandung alkohol tersier. Untuk memastikan hal tersebut, maka pengujian dilanjutkan dengan menggunakan tes Lucas. Pada tes Lucas, alkohol akan direaksikan dengan ZnCl2 dan HCl. Alkohol tersier akan bereaksi cepat dengan reaksi Lucas yang ditunjukkan dengan kekeruhan. Alkohol sekunder juga memberikan hasil positif, akan tetapi berlangsung lebih lambat, dan biasanya untuk mempercepat reaksi tersebut dilakukan pemanasan dalam water bath. Sedangkan alkohol primer tidak bereaksi dengan reaksi Lucas. Secara umum, minuman beralkohol hanya mengandung etanol dan mungkin juga mengandung metanol yang merupakan kelompok alkohol primer. Jadi, bila suatu sampel positif terhadap tes Jones dan negatif terhadap tes Lucas, maka bisa dipastikan bahwa sampel tersebut hanya mengandung alkohol primer. Maka, pengujian bisa dilanjutkan dengan uji iodoform untuk membedakan antara metanol dan etanol. Uji iodoform ini memberikan reaksi positif terhadap etanol dengan menghasilkan endapan kuning dari triiodometan. Sedangkan bila pada uji ini tidak memberikan reaksi positif, maka dapat dipastikan bahwa destilat alkohol tersebut
hanya mengandung metanol. Pada uji ini terdapat 3 tahap reaksi, yaitu oksidasi etanol menjadi etanal, selanjutnya substitusi dan hidrolisis etanol menjadi triiodofrom. Langkah-langkah dari pengujian ini dapat dilakukan dengan memasukkan 1 ml larutan alkohol ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2,5 ml larutan iodium 0,5 m dan 1 ml larutan NaOH1m. Selanjutnya, campuran tersebut dikocok. Pada saat proses pengocokan, mula-mula akan terbentuk larutan bening kecoklatan, dan selanjutnya akan terbentuk endapan kuning dari triiodometan bila larutan tersebut mengandung etanol, atau terbentuk larutan bening tak berwarna jika larutan tersebut adalah metanol. Langkah berikutnya adalah melakukan pengujian kuantitatif. Pada uji kuantitatif etanol, destilat yang diperoleh dari proses destilasi bisa ditentukan kadar etanolnya, baik secara fisik maupun secara kimia. Secara fisik, bisa dilakukan dengan cara mengukur berat jenis destilat tersebut dengan menggunakan piknometer. Kemudian, berat jenis yang diperoleh dibandingkan dengan berat jenis larutan alkohol standar yang telah dibuat sebelumnya dengan berbagai konsentrasi. Cara lain pengukuran kadar etanol dapat dilakukan dengan menggunakan hidrometer alkoholmeter. Berdasarkan SNI 3565/2009, untuk analisis metanol dapat dilakukan dengan metode spektrofotometri dan metode kromatografi gas. Prinsip penentuan kadar metanol secara spektrofotometri berdasarkan pembentukan kompleks antara formaldehid dengan asam kromotropat, yang pembacaan absorbansinya dilakukan pada panjang gelombang 575 nanometer, di mana formaldehid ini dihasilkan dari oksidasi metanol oleh KMnO4. Cara perhitungan dengan membandingkan absorbansi larutan uji dengan absorbansi larutan standar metanol, di mana A adalah absorbansi larutan contoh, A aksen adalah absorbansi larutan standar metanol, di mana metanol dengan konsentrasi 0,025% volume per volume dalam pelarut etanol PA 5,5%. C adalah konsentrasi larutan standar metanol, dan F adalah faktor pengenceran yang digunakan bila konsentrasi metanol dalam sampel terlalu pekat. Cara lain penentuan kadar metanol adalah dengan menggunakan gas kromatografi. Berdasarkan SNI 3565/2009, temperatur inlet dan detektor adalah 150 derajat Celcius dan temperatur kolom adalah 70 derajat Celcius, serta gas carrier yang digunakan adalah helium. Demikian materi pembelajaran tentang analisis cemaran metanol dan etanol dalam makanan dan minuman. Semoga bermanfaat, dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.